Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dari Berlian Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak sebuah materi tentang pemanfaatan ilmu dalam peradaban, gitu ya. Nanti detailnya seperti apa kita akan sama-sama lihat. Nah ini teman-teman yang tergabung dalam YouTube, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe Berlian Channel. Bisa langsung saja dan juga ajak teman-teman yang lain untuk segera subscribe. Nah, baik, saya akan sedikit mengenalkan siapa pembicara kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilman. Saya berlaku sebagai moderator di sini untuk memandu kuliah online ini dalam waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Saya akan kenalkan secara singkat. Nama saya Hilman. Mohon maaf, saya akan perkenalkan pembicara kita kali ini. Nah, beliau adalah Pak Khairul Anwar. Beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Elektro, ya, Fakultas Teknik Elektro dari Telkom University, dan beliau juga adalah direktur dari Research Center Adwitek. Ya, mungkin tanpa harus panjang lebar lagi, saya langsung saja saya berikan kepada Pak Khairul Anwar. Pada Pak Khairul, sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Pak. Oke, silakan Ya. Pak Khairul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan semua, alhamdulillah pada siang ini ya, di hari ke-24 Ramadan tahun 2020 atau 1441 Hijriah, kita bisa bertemu lagi. Kita bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat lahir dan batin, yang dalam keadaan iman tertinggi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Nah, izinkan saya menyampaikan materi ini ya. Terima kasih kepada Pak Hilman dan Berlian Channel yang memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan sharing ya, bagaimana bisa berkontribusi untuk negeri dan peradaban Islam. Ya, berkontribusi untuk negeri dan peradaban Islam. Jadi ada minimal itu 2 kata kunci di sini. Yang pertama adalah kontribusi. Nanti kita akan bahas kontribusi seperti apa yang kita maksud, kemudian kenapa kita harus berkontribusi. Kemudian kedua adalah untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia, dan ketiga adalah untuk peradaban Islam. Nanti saya akan sampaikan perkembangan manusia dari zaman dahulu sampai dengan modern sekarang, dan kita berada di mana, dan kontribusi Islam berada di mana. Ya, itu mudah-mudahan materi ini menyemangati kita semua gitu ya. Jadi saya Khairul Anwar sekarang mendapat amanah sebagai Director of the Center for Advanced Wireless Technologies atau Adwitek di Telkom University, dan juga sekarang menjabat sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group sampai dengan tahun 2021 ya. 2021 yang berpusat di Bangkok di Thailand. Saya berharap materi ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi semangat kita semua, dan menjadi awalan untuk kita beramal soleh. Nah, terima kasih kepada Pak Hilman yang telah memperkenalkan secara singkat ya. Jadi ini izinkan saya menyampaikan CV saya kembali, tapi singkat juga ya. Jadi saya masuk ITB tahun 96, masuk jurusan Teknik Elektro, bidang Teknik Telekomunikasi. Kemudian
tahun 2000 saya lulus S1 di ITB dan menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB. Kemudian sempat bekerja di PT Astragrafia IT di Jakarta. Saya menangani SAP ya, jadi software SAP yang sekarang kayaknya banyak digunakan untuk industri, software enterprise. Kemudian saya melanjutkan pendidikan bahasa Jepang di Tokyo Institute of Technology tahun 2002 sampai dengan 2003. Tiap hari belajar bahasa Jepang dan tiap hari membahas artikel-artikel berbahasa Jepang karena itu menjadi kewajiban kami untuk melanjutkan S2 dan S3 di Jepang. Dan saya melanjutkan S2 di Nara Institute of Science and Technology tahun 2003 sampai dengan 2005. Alhamdulillah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama juga di NAIS di 2005, kemudian doktor sampai dengan 2008, dan juga menjadi salah satu wisudawan terbaik di NAIS, dan waktu itu mendapat hadiah untuk berbicara dengan mayor kota Ikoma, ya, atau wali kota lah, ya, wali kota di Ikoma. Kemudian alhamdulillah sampai dengan 2016, jadi 8 tahun saya di Jepang. Sebelum diminta kembali ke Indonesia, akhirnya diminta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Telkom University tahun 2016 sampai hari ini. Jadi rekan-rekan semua, ini penghargaan saya di Amerika, dapat dari IEEE, Radio and Wireless Symposium tahun 2006. Kemudian ini teknologi saya menjadi standar internasional Telecommunication Union tahun 2009. Ya. Ada di 2 standar. Kemudian ini penghargaan dari Ahmad Bakri, dan terakhir ini penghargaan dari OCBC NISP yang berpusat di Singapura. TAYTB Award itu adalah singkatan dari tidak ada yang tidak bisa. Mereka jadi memberi semangat untuk semuanya bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha. Maksudnya tidak ada yang tidak bisa dalam izin Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sepanjang dalam izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita bisa, ya. Kemudian rekan-rekan semuanya, ini saya lanjutkan motivasi ya, kenapa kita siang-siang seperti ini itu bertemu dalam rangka meningkatkan ilmu, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya adalah motivasi ini gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam ya, ini sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jadi katakanlah ya Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, Quran surat Al-Kahfi 109. Nah, rekan-rekan semuanya, ya ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pertemuan seperti ini menurut saya harus sering dilakukan ya, karena apa? Kita harus selalu belajar ya. Kita harus selalu menuntut ilmu karena menuntut ilmu termasuk ibadah gitu. Dan kita walaupun demikian gitu ya, kita tidak akan bisa menyapai atau memiliki semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau untuk yang sekolah sampai S3 yaitu akan paham bahwa ilmu yang kita miliki sebenarnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan ilmu yang lain yang masih sangat luas. Nah, rekan-rekan semuanya, ya, ibadah di sini dalam arti menyerahkan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kedua, ya, kenapa kita harus selalu menambah ilmu setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap detik gitu ya. Pertama adalah karena setiap waktu yang kita lewati tidak pernah berulang. Jadi kalau misalkan hari ini, hari Sabtu pada 16 Mei 2020, ya,
Sabtu yang akan datang pekan depan itu berbeda dengan Sabtu sekarang. Jadi setiap hari itu berbeda. Ya, maka kita harus usahakan ilmu kita selalu bertambah dan juga nanti kontribusi kita selalu bertambah. Dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu khusus dan ilmu umum. Ilmu khusus ya ini diturunkan melalui jalan formal, melalui al-wahyu. Kemudian diturunkan kepada Rasul ya. Dan yang terakhir turun itu adalah kepada ya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya dalam bentuk Al-Qur'an ya. Itu adalah ilmu khusus yang terakhir turun. Jadi habis itu tidak turun lagi yang ilmu khusus. Yang masih turun sampai hari ini, sampai malam ini ya, sampai nanti malam, sampai besok insya Allah ya. Itu adalah ilmu umum. Ya, ilmu umum turun lewat jalan yang tidak formal dan dalam bentuk ilham. Ya, dalam bentuk ilham turun langsung kepada ilmuwan, langsung kepada inovator. Ya. Dan ini dalam bentuk adalah ayat-ayat ya, al-ayatul kauniyah atau ayat-ayat alam semesta. Dan ilmu umum ya, ini tujuannya adalah wasilatul hayah, menjadi sarana hidup. Jadi kontribusi tadi yang saya tuliskan dalam judul yaitu adalah kontribusi ya terutama dalam ilmu terkait dengan sarana hidup atau karya terkait dengan sarana hidup. Dan satu lagi hal penting yang harus kita pahami di sini, kalau Al-Quran itu al-haqiqatul mutlak. Jadi kebenarannya mutlak. Sedangkan ilmu umum yang kita pelajari sampai hari ini ya, itu adalah al-haqiqatul ya, tajribiyah. Ya. Jadi kebenarannya eksperimental. Jadi kebenaran yang sekarang benar bisa jadi 10 tahun lagi tidak benar. Ya ini kalau di dalam bidang ilmu kita masing-masing, saya yakin ya rekan-rekan semua pernah mendapatkan hal seperti itu. Misalkan dalam telekomunikasi ya, yang dulu tahun LDPC tahun 63 dianggap tidak hebat, tapi mulai tahun 2001 menjadi hebat. Terus yang dulu hebat ya, konvolusional code dulu hebat, sekarang tidak hebat. Itu memang ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, dan ini kita tahun 2020 ini nanti ya akan memiliki 5G kalau bidang telekomunikasi, dan 2030 akan memiliki 6G ya, dan 6G itu kebanyakan nanti pakai artificial intelligence. Jadi kalau kita mengembangkan artificial intelligence atau ilmu pengetahuan itu semuanya semata-mata dalam ilmu yang kiri. Atau yang kiri di sini maksudnya bukan kanan ekstrim kiri ya, ini adalah ilmu yang umum yang kebenarannya nanti eksperimental. Dan semuanya itu adalah untuk al-insan, untuk manusia, untuk kita semuanya. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu poin pertama tadi ya, tentang kebenaran. Yang kedua adalah tentang karya, karena kan kita nanti berbicara kontribusi, jadi izinkan saya menyampaikan poin ini ya. Jadi al-ayatul qauliyah ya, itu ya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ya itu mudah kita buktikan atau kita temukan di ayat-ayat alam semesta. Ya, jadi ini namanya al-burhan. Jadi misalkan kalau di dalam Quran surat Ar-Rahman itu kan ada ayat tentang dua lautan yang bertemu ya, tetapi ya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi di antara keduanya tidak bercampur. Ya, itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan itu bisa kita temukan di dekat Selat Gibraltar di Afrika. Ya. Itu bisa dilihat oleh mata, bisa dilihat oleh helikopter. Itu adalah bukti yang terlihat. Tapi banyak bukti di dalam Al-Qur'an yang tidak terlihat. Dan orang-orang terpelajar ya, orang-orang terpelajar, orang-orang yang berilmu itu yang bisa mengetahuinya. Maka yaitu bagi saya adalah kontribusi juga bagi ilmuwan, ya terutama untuk ilmuwan yang muslim, yaitu menyampaikan itu semua dan membuktikan ya, di alam semesta. Seandainya tidak terbukti, itu adalah semata-mata karena kurangnya ilmu yang kita miliki ya. Tadi kembali ke bahwa ilmu Allah itu sangat luas, ilmu kita sangat sedikit. Terus rekan-rekan semua ya, rekan-rekan
ini di sebelah kanan ya, ini saya tuliskan ya, bahwa orang yang berilmu itu dijamin Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Ya, jadi mari kita semangat untuk menambah ilmu dalam setiap hari, setiap keadaan, setiap action ya, setiap pertemuan gitu kita nambah. Kalau nggak banyak ya minimal ada yang bertambah gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu. Kemudian poin berikutnya adalah di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi presiden, mau jadi menteri gitu ya, maka orang-orang yang dipilih adalah yang lebih tinggi ilmunya. Kemudian orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan ini yang paling membuat kita gemetar sebenarnya. Ya, ini poin ini yang paling mantap ini ya. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kan dengan kita mempelajari ilmu lebih dalam, maka kita tahu bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya memperkirakan ilmu basic yang bisa seperti itu, tetapi ilmu engineering pun bisa juga membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya ya konsep-konsep, ya banyaknya ilmu, banyaknya teori, banyaknya prinsip di dalam ilmu eksak ya itu yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan-rekan semua, kalau kita menambah ilmu, maka kita menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah kepada manusia. Ini adalah amalan yang luar biasa. Dan terakhir, bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi kalau kita ingin bangsa kita maju, ya tadi kan judulnya berkontribusi untuk negeri. Ya, kalau kita ingin Indonesia maju, maka mari kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kira-kira motivasi untuk kuliah ini ya di dalam siang yang terik seperti ini ya. Saya mengharapkan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang hadir di dalam kuliah ini mendapat amal terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan, saya membagi bagian kuliah ini menjadi 4. Ya, yang pertama adalah memahami kontribusi dan peradaban. Ya, yang kedua adalah memahami masa kejayaan Islam. Jadi saya akan coba runut dari zaman dahulu sampai dengan modern hari ini. Ya, mudah-mudahan runutan itu cukup representatif gitu ya. Nanti kalau ada masukan, ya saya akan senang sekali. Terus kemudian kira-kira action apa yang kita bisa lakukan setelah kita memahami kontribusi dan peradaban Islam, ya itu kan menjadi tujuan ini, menjadi tujuan, dan ini menjadi review apa yang kita berada di mana gitu, kita berada di mana sekarang, habis itu action yang bisa kita lakukan sampai dengan kesimpulan dan nanti ditutup dengan Q&A. Nah, kita lanjutkan ke part 1 ya. Jadi part 1 itu memahami kontribusi dan peradaban. Rekan-rekan semua, izinkan saya menyampaikan slide ini ya. Jadi ini adalah slide terkait dengan kontribusi kita ya. Ini kontribusi yang saya definisikan untuk research center saya sebenarnya. Tapi mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil analoginya juga ya, bisa diambil kemiripannya juga dengan bidang rekan-rekan semua. Jadi izinkan saya menganalogikan ilmu pengetahuan itu seperti sebuah pohon. Ya, pohon itu memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun dan buah. Akar, batang, daun dan buah. Nah, kalau dalam bidang telekomunikasi, akarnya adalah information theory. Ya, ini the basic of the basic in telecommunication itu information theory. Sedangkan telekomunikasi itu aplikasi. Ya, 2G, 3G, 4G itu aplikasi. Dasarnya itu ini. Kemudian fundamental research lainnya terkait dengan elektronika, ya material. Kemudian machine learning ini juga bagian dari akar. Kemudian signal processing yang mulai ke atas-atas ini praktis. Kemudian coding teori, ya, juga masih batang dan akar lah, masih fundamental ya. Baru device, produk, ya, application, software, ya, itu ada di atas.
ada di atas ini maksudnya adalah yang bisa dinikmati oleh manusia secara langsung itu adalah buah seperti ini. Ya. Nah, apa makna dari pohon ini ya? Jadi kalau misalkan rekan-rekan kuat di bawah, ya kuat di bawah, maka rekan-rekan bisa melahirkan buah macam-macam. Ya, jadi kalau misalkan sekarang zamannya digital, oke, kita lahirkan buah digital, kita lahirkan IoT, lahirkan software, aplikasi, lahirkan macam-macam ya, itu adalah buah. Sedangkan nanti kalau tahunnya berubah, kita menghasilkan buah yang lain, tapi ilmu yang dasar ini masih mirip, masih sama. Ya mungkin berkembang, tapi tidak akan semasif perkembangan di atas. Nah, yang keliru adalah kita berjuang di atas, nggak pernah nambah di bawah. Jadi kalau misalnya ini buahnya ganti, maka orang yang fokus di atas itu akan kesulitan kalau tiba-tiba buah yang diinginkan masyarakat itu ganti. Jadi teknologi kan ganti-ganti ini setiap tahun itu kan, setiap 10 tahun mungkin ya itu berganti. Kalau revolusi industri setiap 100 tahun, tapi kalau perkembangan generasi setiap 10 tahun. Ya katakanlah setiap 10 atau 20 tahun itu teknologi berubah, masyarakat berubah. Maka pohon buah ini juga berubah. Ya, ini dimensi pertama ya. Jadi dimensi keahlian kita. Yang kedua adalah dimensi coverage. Ya, jadi coverage di sini saya pertama adalah lokal. Jadi karya kita, kontribusi kita itu berkontribusi lokal itu apa? Ya. Atau ya kita mungkin bisa bermula Pak untuk nasional susah. Ya kita bermula dari lokal. Minimal banget itu lokal. Jadi yang paling dekat dengan kita. Kemudian nasional. Ya, nasional ini berkontribusi untuk negeri, baru di sini internasional berkontribusi untuk peradaban, untuk dunia, gitu ya. Jadi ini mari kita masukkan ke dalam mind kita, ke dalam otak kita, bahwa niat kita itu adalah berkontribusi ini makin keluar, ya, makin lokal, nasional, dan internasional. Tapi cara yang paling mudah itu adalah memulai dari yang mudah dan yang sederhana. Ya, jadi kalau Pak, kalau kita harus langsung ke ITU misalkan itu sulit. Ya. Maka sebaiknya ya rekan-rekan kita mulai itu dari yang paling mudah bagi kita. Jadi bikin aplikasi, bikin device, bikin karya berlaku di Bandung saja, itu fine. Nanti kalau di Bandung sukses, kita kembangkan untuk nasional. Nasional sukses, kita bawa ke internasional. Ya, gitu. Nah, kontribusi, izinkan di sini saya mengambil kontribusi adalah the part played by a person. Ya, jadi bagian yang dimainkan orang atau diberikan orang or things. Ya, ya jadi peran seseorang atau karya yang diberikan oleh seseorang untuk membantu ya sesuatu to advance untuk lebih maju. Ya. Jadi kontribusi itu seperti itu. Kontribusi kalau bisa diartikan sempit, misalkan paper, jurnal itu termasuk kontribusi ya. Input dokumen itu termasuk kontribusi. Tapi di sini yang saya maksud adalah kontribusi dalam makna luas. Termasuk kita menghasilkan karya, dipakai masyarakat, itu adalah kontribusi. Supaya apa? Menjadikan something to advance. Nah, something-nya kita definisikan berikutnya ini. Ya, something-nya adalah kebudayaan, kecerdasan, ya, sains dan teknologi menjadi advance. Ya. Jadi makna peradaban kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia itu adalah kemajuan. Kemajuan atas kecerdasan kebudayaan secara lahir dan batin. Kalau kita lihat di Inggris, ya, peradaban itu adalah the stage of human social and culture development and organization that is considered most advanced. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Rum ayat 9 itu menyampaikan seperti ini ya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Jadi ayat ini itu memerintahkan kepada kita gitu ya untuk traveling melihat
bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah gambar saya traveling tahun 2010 ke Egypt, ya. Jadi saya ke Sphinx and Pyramid, ya. Jadi saya melihat bagaimana peninggalan Mesir, ya. Terus yang di bawah ini saya ke Istanbul di Turki. Ya, ini melihat bagaimana sebuah gereja yang dijadikan masjid. Jadi ini kan gambar Kristen, ya, tapi masih ada di situ. Tapi ini jadi imam. Jadi ini tempat sholat, ya. Jadi bagian imam. Jadi di sebelah kiri ini itu kiblat. Nah, rekan-rekan semua, ya, ini dengan kita melakukan seperti itu, kita bisa melihat peradaban manusia dari zaman ke zaman itu seperti apa, gitu. Jadi kalau saya masuk ke piramid ini, ya, ini jalannya itu sempit, cukup untuk 2 orang dan panas sekali. Jadi saya ke sana waktu itu sehabis dari conference information theory, saya masuk ke sana dan saya masih bawa tas, masih bawa sepatu pantofel, ya. Jadi bukan sepatu kets yang memang berencana jalan-jalan ke situ. Jadi saya memanfaatkan waktu yang sedikit masuk sampai ke ujung sini, ya. Masuk sampai ke ujung sini, akhirnya ya di tengahnya di sini ternyata makam. Ya, di ujung sini ada makam. Dan orang zaman dahulu itu sudah memperkirakan bagaimana orang bernafas. Jadi dibikin jendela sehingga orang lewat di sini pun bisa bernafas. Jendelanya sempit isi. Jadi waktu itu orang banyak sekali. Jadi kalau jalan kita gantian. Satu berhenti, satu jalan, satu berhenti, satu jalan. Masuk ke sana. Nah, ya itu tentang peradaban, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat peradaban Indonesia, ya berarti ya sekarang ini kira-kira apa yang dimiliki Indonesia nanti kalau dilihat orang 100 tahun lagi, gitu. Ya, kalau misalkan kita punya teknologi, ya. Ini kalau zaman dulu memang orang bentuknya bangunan. Kalau zaman sekarang, wallahu alam nanti bentuknya seperti apa, kita yang menunjukkan peradaban kita sekarang itu dalam bentuk apa? Apakah dalam teknologi, dalam seni, atau dalam hal yang lain, ya, atau dalam pemikiran seperti itu. Nah, ini masih part 1, ya. Ternyata lama juga saya presentasi. Oh, udah 13.30. Ya, rekan-rekan, ini izinkan saya merangkum, ya, dari sejarah dunia, ya, mencari kejayaan Islam. Jadi di sini kita akan pilih di mana sih sebenarnya Islam di dalam sejarah dunia ini, ya, dan apakah waktu itu banyak teknologi yang dihasilkan, gitu, ya. Jadi pertama kita pahami makna dari BC-NAD atau BCE-NCE. Ya, jadi ini adalah terminologi sejarah. Jadi BC atau before Christ. BC itu before Christ karena Yesus, ya, atau Nabi Isa itu lahir, ya, tahun kelahiran Nabi Isa itu disebut 0, tahun 0. Maka sebelum 0, ya, kalau misalkan ini diperbolehkan minus, ya, maka tahun-tahun ini itu minus, ya. Jadi minus 500, minus 100, minus 1500. Ya, itu BC. Dan setelah Nabi Isa lahir, itu disebut AD. Ya, jadi Anno Domini. Jadi kalau BC pasangannya AD, ya, Anno Domini. Ya, tahun sekarang berarti 2020 Anno Domini sekarang. Atau kalau kita sebut 2020 Masehi. Sedangkan terminologi berikutnya itu BCE, NCE. Jadi orang kadang-kadang nulis BCE, kadang-kadang nulis BC. Kalau BC itu before the common era. Kalau CE itu adalah the common era. Jadi sebenarnya sama, cuman beda penulisan saja. Jadi ini ada 500, 1000, 1500, dan di sini ada 500, 1000, 1500, dan kita sekarang 2020 ada di sini. Ya, 2020. Nah, Rasulullah itu lahir sekitar sini. Ya, sekitar di sini. Sedangkan Nabi Musa, ya, itu ada di sekitar sini, ya, 1500 atau 1000, ya. Ada di sini. Ya. Nah, ini Perang Dunia I. Ini revolusi pertama. Ada revolusi pertama, revolusi Perancis, berarti tahun sini, ya, tahun 200-an. Nanti atau ini revolusi Perancis. Nanti revolusi industri pertama kayaknya di sini deh.
di sekitar sini, revolusi industri pertama. Ini revolusi Perancis. Oke ya, jadi kira-kira itu terminologinya BC, NCE, dan kita beri nama ya. Jadi nama 6000 BC sampai dengan 500 CE itu disebut sebagai masa kuno, ancient and classic. Jadi 6000 minus 6000 sampai dengan 500 ini. Itu masa klasik. Terus 500 sampai dengan 1500 ini masa Middle Age. Ya, masa Middle Age. Kemudian 1500 sampai 1600 sekitar sini ya, itu masa Renaissance. Kemudian 1600 sampai dengan 1800 itu masa Enlightenment. Jadi masa sains itu berkembang pesat itu di sini. Kemudian 1800 sampai dengan 1900 disebut abad 19. Ya, abad 19, dan 1900 sampai hari ini itu disebut sebagai masa modern. Ya, atau modern age, atau ya apa dalam ya cukuplah mungkin zaman modern lah, zaman modern. Ini di tahun 1900 sampai dengan hari ini. Ya saya nggak tahu ya dengan adanya COVID ini apakah nanti orang itu memilah lagi sejarah. Dengan COVID-19 kan banyak ini apa berubah ya. Karakter kehidupan berubah dengan COVID-19. Maka bisa jadi nanti mulai tahun 2020 sampai tahun apa gitu beda. Bisa jadi seperti itu, tapi biasanya memberi nama itu orang-orang berikutnya. Bukan orang-orang yang menjalani yang memberi nama. Yang beri nama itu orang-orang berikutnya. Nah, kita lihat masa ancient and classic ya. Jadi masa ancient and classic ini mungkin saya juga agak cepat. Oh, udah very fast ya. Jadi saya mulai di sini adalah 3500 ya, 3500 itu ya ini di sini masa Mesir ya. Mesir itu memang luar biasa. Ya, masa Mesir itu luar biasa. Banyak sekali peninggalan Mesir ya, dan sampai sekarang gitu ya. Walaupun banyak yang hancur juga ya. Jadi ini Nabi Musa itu Exodus ya. Jadi meninggalkan Mesir ya, itu tahun ya 1300-an mungkin ya, 1300-an sebelum Nabi Isa. Ya. Dan di sini ya, di sini kan banyak berkembang agama dan hampir tidak ada perkembangan teknologi, tapi masa masa di sini adalah beginning of the Bronze Age in Middle East ya. Jadi teknologi-teknologi kuno yaitu mulai ditemukan yang dasar-dasar ya. Cuman belum maksimal. Dan di sini yang saya highlight itu yang kira-kira penting bagi kita untuk menjadi penanda. Terus kemudian Buddha itu lahir 500-an sebelum Nabi Isa. Kemudian Euclid ya, Aristoteles, Euclid, Archimedes ya, itu tahun 200-an sebelum Nabi Isa. Kemudian Julius Caesar ya, itu kemudian masa Roma ya. Roma berjaya itu kan di sini. Ya, di sini Roma berjaya. Ya. Roma menaklukkan Yunani ya ini. Ya tahun-tahun inilah sebelum Yesus atau Nabi Isa lahir. Kemudian setelah Nabi Isa lahir ya, ini disebut masanya adalah Anno Domini ya. Dan ya sampai 500 di sini, sampai 500 itu masih ancient and classic ya. Kemudian 500 ya sampai 1500 disebut Middle Age. Kita lihat sampai 500 dulu di sini ya. Jadi Ptolemeus ya, itu tahun 100-an ya, AD. Kemudian Konstantin ini Christian menaklukkan Roma ya, itu tahun 300-an. Ya, kemudian sampai dengan tahun 500-an ya, ini Anglo-Saxon menaklukkan England. Ya, ini tahun 500-an. Jadi ini akhir dari Roman Empire di barat ya. Kemudian tahun 600 yaitu ini masa Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di sini. Ya, lahir sekitar 573 ya, atau kita sebut sekitar 600 ini ya. Ini baru Islam. Jadi Islam mulai ada di sini.
Kemudian ini Muslim menaklukkan Spanyol, ya. Kemudian apa ini? Sampai dengan ini ya Genghis Khan atau Temujing. Ya. Kemudian ya ini kayaknya akhir ini di situ kita sebut sampai 1500 masa Middle Age ya. Ya sampai di sinilah, sampai sini masa Middle Age. Dan rekan-rekan bisa lihat ya, teknologi tidak banyak berkembang di sini. Tidak banyak berkembang di sini. Ini kan hampir saya nggak kasih warna merah. Jadi yang kasih warna itu saya enlight ke bagian teknologi. Nah, katakanlah sampai 1500-nya, ini Vasco da Gama menemukan jalan ke India. Ini tahun 1500-an. Jadi ini masa, habis itu masa Renaissance sampai dengan tahun 1600. Jadi masa Renaissance, ya ini Elizabeth I, ya ini mulai reign in England, kemudian William Shakespeare, kemudian Galileo yang kita kenal ya di dalam teori untuk antariksa, Copernicus ya. Ya sampai di sini kemudian Leeuwenhoek menemukan bakteria, kemudian Isaac Newton menemukan prinsip gravitasi ya, ini tahun 1600-an. Jadi masa Enlightenment itu dari 1680 sampai dengan 1800. Jadi mulai dari sinilah. Ini kan banyak penemuan baru. Dan revolusi industri pertama, sekarang kan kita kenal revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 1.0 itu di sini, di 1700-an. Ya. Ini James Watt menemukan steam engine, kan memang mulainya dari sinilah. Kemudian Coulomb menemukan electrostatic law, ya hukum Coulomb untuk yang elektro. Ya. Terus kemudian di sini kita lanjutkan di sini adalah abad modern ya. Jadi 1800 Napoleon Bonaparte, kemudian Faraday di elektromagnetik, kemudian telegraf ditemukan ya. Kemudian ini penemuan obat ya tahun 1850. Kemudian Darwin mempublikasikan The Origin of Species ya yang beberapa prinsip ya itu tidak sesuai dengan Islam menurut saya. Kemudian James Clerk Well ya ini menemukan genetika hukum Maxwell kalau ini hukum Maxwell elektro ya. Kemudian Mendel genetika ya. Kemudian Pasteur ya pasteurisasi yang kita kenal. Kemudian Edison invent the electric light atau lampu. Kemudian automobil Marconi ya ini berkembang terus. Rutherford ini menemukan atom. Ya, kemudian ya ini banyak ilmu fisika. Kemudian di sini Hitler ya tahun 1940 dan ini Perang Dunia I kan mulai ya Perang Dunia I. Kemudian John Fitzgerald Kennedy ya ini memulai proyek Apollo ke bulan ya, tahun 70-an, tahun 60-70. Kemudian tahun 90 ini nanti mulai modern. Jadi ini abad 19 masih banyak penemuan teknologi. Terus modern. Modern nanti mungkin di slide berikutnya, di part berikutnya. Nah, jadi rekan-rekan ya, ini sekilas review terkait dengan zaman ya, dan kira-kira kita bisa melihat ya di sini ya. Di sini kalau orang Barat ya ini masa Renaissance itu mereka menggabungkan agama Kristen dengan ilmu pengetahuan. Jadi mereka menganggap kemunduran ketika agama digabung dengan sains. Itu di masa Renaissance. Kemudian akhirnya masa pencerahan mereka memisahkan. Mereka memisahkan agama dengan sains. Itulah yang mereka pahami ya, dengan memisahkan memang banyak berkembang. Nah, kalau menurut saya, kalau di dalam Islam kita tidak perlu memisahkan kan tadi di ilmu sudah saya gambarkan ya bahwa Al-Qur'an dan alam yaitu komprehensif atau tidak bertentangan kalau bagi kita. Ya mungkin kalau di zaman dahulu itu banyak bertentangan dengan gereja mungkin. Jadi penemuan-penemuan itu mereka merasa dihambat oleh agama gitu. Dulu mungkin ya. Akhirnya di sini nggak banyak warna merah. Tapi di dalam Islam ya di sini juga
saya melihat ya mungkin ada yang nggak ditulis juga di sini ya. Ini sejarah ini saya ambil dari buku 100 tokoh yang paling influensial di dunia, yang Nabi Muhammad SAW ditempatkan nomor 1. Ya, nomor 1. Di sana itu ditampilkan ini. Mungkin ini saya pengen dari kajian-kajian Berlian Channel misalnya, kita bisa melengkapi yang bagian ini. Mulai tahun 600 sampai 1600. Ya, sampai 1200 lah, 1200 1300. Kita bisa melengkapi penemuan-penemuan Islam di sini sehingga orang-orang makin tahu bahwa kontribusi kita itu besar. Ya. Oke ya, itu part 1. Kemudian kita lanjutkan ke part 2. Ini masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam ya tadi kan saya tuliskan tidak begitu banyak gitu ya. Mungkin karena memang nggak banyak yang tahu atau bisa jadi sengaja tidak banyak ditulis. Cuman dengan kita memahami ini ya, dan saya ingin banyak kontribusi kita ya, termasuk Berlian Channel di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita juga membahas karya-karya ulama besar Muslim gitu ya. Itu mungkin bisa sedikit demi sedikit kita masukkan ke sini. Dan ini adalah yang sempat saya dapatkan ya terkait dengan teknologi. Jadi yang saya tuliskan di sini teknologi. Nanti kalau ada bidang-bidang lain dari Bapak dan Ibu, dari rekan-rekan semuanya, saya akan sangat senang sekali kita bisa tambahkan di sini ya. Jadi misalkan di sini saya tuliskan Nabi Muhammad SAW itu lahir 570 AD sampai dengan 632. Ya, dan Al-Khawarizmi ini berarti 780, lahir 780 sampai dengan 850. Dan ini disebut sebagai the father of Al-Jabar, ya, the father of Algebra. Ya, ini yang memperkenalkan solusi seperti ini itu Al-Khawarizmi. Ya, jadi penyelesaian dari persamaan linear. Persamaan linear itu pangkat 1. Ya, pangkat 1. Caranya 5x minus 8 sama dengan 2x plus 1 ya. Ini kan kalau kita belajar dulu kan pindahkan ke kiri, terus dapat X sama dengan 3. Tapi sebenarnya yang mengajarkan konsep ini adalah Al-Khawarizmi, yaitu balancing. Misalkan 5X minus 8 plus 8, karena ini plus 8, yang kanan juga plus 8. Kemudian ini minus 2X, ya, ini juga minus 2X agar 0. Ya, agar 0. Kemudian ini kita tinggal jumlahkan sisanya, maka nanti dapat. Yang memperkenalkan hal seperti ini itu Al-Khawarizmi. Mungkin sekarang kita Pak itu kan very simple. Ya iya kan sekarang udah tahu kita. Tapi yang memberikan konsep ini seperti ini adalah Al-Khawarizmi tahun 700-an sampai dengan 800-an. Terus kemudian beliau juga menyampaikan solusi dari persamaan kuadrat. Ya, jadi misalkan X kuadrat plus 10X sama dengan 39. Ya. Ini beliau menuliskan seperti ini. Jadi membuat gambar ya. Ini kan caranya membuat gambar ya. Kan ini kan X kuadrat kan ini X kuadrat nih. X kuadrat. Terus 10X ya. Jadi bikin ini X kali 5 kan. 5X jadinya tambah 5X kan 10X. Ya, 5X tambah 5X 10X. Jadi kan 5X kuadrat plus 10X kuadrat sebenarnya yang warna pink ini aja. Ya. Terus sama dengan 39. Ya, sama dengan 39. Maka ya kemudian yang dilakukan Al-Khawarizmi ya 5 plus X, ya ini kan 5 plus X kali 5 plus X, ya di sini berarti sama dengan 39 plus 25 karena ditambahkan, ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ya ini kan 5 kali 5, 5 kali 5 kan jelas 25 kan. Maka ditambah 39 tadi tambah 25, maka persamaan ini itu bisa kita replace menjadi X plus 5 kali X plus 5. Akhirnya didapatkan solusi dari persamaan kuadrat ini. Nah, kemudian Al-Kharoji itu membebaskan aljabar dari geometri. Ya, jadi ini menemukan teori binomial. Ya. Jadi ini kalau saya yakin di dalam bidang-bidang yang sekarang ada ya itu banyak kita pakai ya. Misalkan kalau saya di telekomunikasi ya ini kita pakai untuk menghitung bit error dalam transmisi itu kita memakai ini, atau kalau kita menentukan dalam device IoT, berapa sih peluang device yang rusak? Ya, itu bisa pakai teori binomial distribution seperti ini.
Terus kemudian dalam bidang pengobatan ya, ini sebenarnya Ibnu Sina tidak hanya pengobatan, banyak buku beliau ya. Tapi yang terkenal adalah The Book of Healing. Kemudian Al-Qanun fi Al-Tib ya, tentang pengobatan ya. Jadi beliau menghafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun ya, ahli medicine sejak 16 tahun sebagai disiplin yang dia bilang mudah untuk menjadi master. Ya, itu umur 16 tahun. Ya. Mudah, padahal orang-orang menganggapnya itu susah saat itu gitu ya. Jadi memang luar biasa ini Ibnu Sina di tahun 980 sampai dengan 1037. Ya, cuma di sini kan ya rekan-rekan ya ini kan banyak orang yang tidak menuliskannya gitu. Makanya menjadi tugas kita untuk mulai merapikan menuliskan atau ya kalau saya pengennya sih kita dari umat Islam ada yang bikin buku khusus yang dari tahun ini aja misalkan dari tahun 600 sampai itu isinya apa aja gitu ya. Itu akan bagus sekali. Kalau misalkan ada yang kosong, ada yang teliti lagi, masukin lagi ya. Atau mungkin bisa dimulai dari Wikipedia mungkin ya. Wikipedia kan tulisan bebas, kita bisa masukkan ke sana. Atau apalagi kalau menulis dalam bentuk buku ya sebagai kontribusi ini luar biasa. Terus Umar Khayyam ya, Umar Khayyam ini menyelesaikan persamaan pangkat 3 kalau Umar Khayyam. Ya misalkan X pangkat 3 plus 36 X sama dengan 144. Ya ini yang dilakukan oleh Umar Khayyam. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan pangkat 3 dalam dalam matematika gitu. Jadi beliau lahir tahun 1048 sampai 1131. Nah, makanya dengan kontribusi ulama seperti ini ya, ini saya menuliskan ya itu 650 sampai 1250 ini masa kejayaan Islam. Kalau misalkan nanti Pak bukan 1250, saya welcome terhadap berbagai saran atau masukan. Nanti misalkan Pak sampai 1500 ya. Nanti ya saya senang sekali kalau makin banyak ini masa kejayaan Islam. Baik, itu part 2 ya. Sekarang kita lanjut ke part 3 ya. Part 3 ya, ini adalah strategi in practice ya. Jadi setelah tadi kita memahami sejarah, kita memahami peta umat Islam, kemudian beberapa karya dari umat Islam, maka ya berikutnya adalah what next? Apakah hanya cukup mengetahui itu saja Pak? Ya insya Allah tidak ya. Kita kita harus action ya, kita harus berstrategi in practice bagaimana apa yang kita lakukan gitu. Maka ya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan semuanya untuk melakukan beberapa hal ya agar kita bisa memberikan kontribusi untuk peradaban Islam ya, otomatis untuk Indonesia juga ya. Itu jadi satu lah itu, untuk Indonesia dan untuk peradaban Islam. Yang pertama adalah mari kita selalu kuatkan keikhlasan dalam niat kita ya, bahwa kita melakukan kontribusi, melakukan karya, semuanya itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Quran surat Al-An'am 162 Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita research, ya kalau kita menulis, kalau kita berorganisasi, macam semuanya. Mari kita niatkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah the most powerful motivation gitu ya. Terus yang kedua, ya masih dalam kaitan ikhlas ini ya. Kita berkarya, berkontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing, ya itu adalah untuk amal jariah. Ya, untuk amal jariah. Jadi ini pas sekali ya kita melakukan ini di pertemuan di 10 terakhir Ramadan, dan di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar insya Allah di dalam terutama di 10 hari terakhir ya. Dan Lailatul Qadar ya khairum min alfi syahr. Jadi malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dalam persamaan matematika itu larger than. Mungkin bukan larger than equal, nggak ada equalnya. Larger than, hanya lebih besar, nggak ada sama dengannya. Kalau lebih besar sama dengan itu kan bisa jadi masih sama dengan 1000 bulan, tapi larger than itu pasti lebih baik daripada 1000 bulan.
Nah, kenapa kita harus mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ini harus tanda kutip maksudnya ya. Itu adalah karena kalau kita pengen nilai ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, hanya mengandalkan umur fisik nggak bisa. Ya, karena kalau kita umur fisik kita Indonesia itu rata-rata yang laki-laki berumur 67,1 tahun, yang perempuan 71, tahun. Padahal 1000 bulan itu kalau kita convert ke tahun 83,3333 bulan. Jadi seandainya kita mau mengandalkan amalan umur fisik, kita harus berumur minimal itu 83,33 tahun. Minimal umur kita itu 83,33. Itu pun seandainya dari lahir bayi langsung bisa sholat, langsung bisa macam-macam. Padahal kan kita baru belajar Islam, ya baru mengerti itu kan mulai besar kan, mulai balik lah, itu mulai bisa. Ya, jadi kalau kita mengatakan umur fisik nggak bisa. Seandainya bisa pun ya, maka beberapa negara ya, ini kan ini Jepang, ini 80,5 dan yang perempuan 86,8. Ya. Jadi rata-rata keduanya itu 83,7 tahun kalau kita tinggal di Jepang. Kalau kita tinggal di Switzerland 83,4. Jadi kalau dari negara ini ya yang layak untuk mendapatkan pahala setara dengan Lailatul Qadar itu sebenarnya dua negara ini. Ya, yang umur hidupnya rata-rata banyak. Itu pun seandainya mereka beribadah semua ya. Seandainya kita tinggal di sana dan beribadah semua. Nah, makanya Indonesia ini jauh, maka kita harus dapat nilai Lailatul Qadar. Itu poin kedua setelah ikhlas tadi ya. Kenapa kita harus dapat itu? Karena kalau kita mengandalkan umur fisik, ya kita ada garis kematian di sini ya. Maka semua sholat, puasa, tilawah, zakat, qiyamul lail, hafalan, itu berhenti semua ketika kita meninggal dunia. Kecuali amal jariah. Amal jariah dan amal Lailatul Qadar ya. Amal jariah, amal Lailatul Qadar itu nilainya tidak seumur dengan umur fisik kita. Dia lebih. Jadi setelah mati, ini waktu kita hidup. Ini kan amalan yang bisa kita lakukan saat kita hidup, ini setelah mati. Jadi kenapa kita berkarya, kenapa kita berkontribusi, ya, poin keduanya adalah karena ini. Jadi agar kita itu mendapatkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Ya, jadi sekarang kalau meneliti, kalau bekerja gitu ya, mari kita niatkan untuk itu. Maka kalau niat untuk itu, terus apa hubungannya dengan peradaban Islam? Ya. Kalau semua umat Islam semangatnya luar biasa seperti ini, saya yakin nanti peradaban Islam ini akan terbentuk. Banyak karya-karya orang Muslim. Kenapa? Karena setiap bekerja niatnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus next. Ya, ini kalau ini bidang saya sendiri ya. Jadi rekan-rekan ini bidang saya sendiri. Jadi poin kedua setelah ikhlas tadi adalah kita punya mimpi. Jadi kalau mimpi saya ya, nanti silakan rekan-rekan adopt disesuaikan dengan bidang masing-masing. Mimpi saya adalah foto saya ingin berada di dalam deretan orang-orang telekomunikasi. Ya, jadi ini nama-nama, ini foto-foto mereka, ini penemuan-penemuan mereka. Ya walaupun mereka ini kan tidak ada dalam rantaian sejarah tadi kan. Ya, tapi kan bisa jadi kalau kita berdoa, kemudian kita berusaha, nanti akan ada di masa depan, di masa setelah modern age tadi. Gitu ya. Jadi ya saya pengen semua di Berlian gitu ya, itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu semangat. Ya, untuk berkarya sesuai dengan di bidang masing-masing nanti akan direcognize oleh orang-orang setelah kita. Jadi kalau kita pengen menjadi orang-orang bersejarah, maka karya kita harus bersejarah. Nggak bisa kita hidup santai-santai terus karya biasa aja terus kemudian menjadi orang bersejarah, nggak bisa. Kita harus besar. Ya, jadi poin kedua adalah umat Islam harus memiliki mimpi untuk berprestasi di bidang masing-masing. Terus next, ya, yang ketiga adalah berpikir besar ya. Ini saya yakin banyak dibaca oleh rekan-rekan semua ya. Jadi
berpikir besar atau thinking big ya. Ini banyak bukunya juga. Ya, saya membeli buku ini tahun 2000-an sebelum saya berangkat ke Jepang. Tapi setelah saya dari Jepang, saya kembali ke Indonesia zaman 2016-an, 2017-an, ya termasuk hari ini ya. Kalau kita ke toko buku masih ada yang dijual. Jadi ini buku lama sekali tapi masih dijual sampai saat ini. Tapi ya memang bagus ya bukunya ya. Maka saya pengen untuk yang Muslim gitu ya, kita mari berpikir besar. Berpikir besar itu kalau terhadap masa depan penuh harapan. Ini apa yang saya rangkum sendiri ya. Jadi kalau terhadap pekerjaan, mencari pekerjaan untuk membantu yang lain. Jadi malah bukan menghindari pekerjaan. Kalau berkompetisi selalu yang terbaik. Kalau ada kesalahan memaafkan. Apalagi hanya small mistake ya dimaafkan. Terus dream itu mimpinya itu tinggi ya. Barusan kan kita mimpi di bidang masing-masing. Terus kalau berbicara, hanya berbicara hal-hal yang baik. Ya. Prinsip dari thinking big itu adalah when you believe, your mind will find a way. Jadi kalau kita misalkan, oh Pak, kita bisa ini, maka kita akan mencari jalan untuk bisa. Tapi kalau kita berpikir sempit, oh nggak bisa nih karena ada COVID-19, maka kita akan berhenti. Ya. Itu kalau orang berpikir sempit itu menggunakan keadaan untuk berhenti atau tidak melanjutkan action. Tapi kalau berpikir besar, itu mencari jalan. Jadi kalau misalkan ada pengajian, hari ini hujan, orang berpikir besar itu akan datang pakai payung. Tapi kalau orang berpikir sempit akan bilang, tuh kan hujan, kan nggak usah datang. Ya. Maka ini termasuk tantangan bagi kita umat Islam. Jangan sampai kita, oh Pak, ilmu saya sedikit. Ya, ilmu saya sedikit, saya nggak bisa kayaknya berkontribusi untuk Islam. Oh enggak. Kalau orang berpikir besar, ilmu sedikit akan belajar. Ya, zaman sekarang kan banyak ini belajar di internet ya. Banyak ya. Tetapi ya saran saya walaupun banyak ilmu ya bertebaran di internet gitu ya. Kita fokus aja ya, kita fokus ya. Ini saya terapkan ketika saya mengunjungi museum di Egypt ya, di Kairo tadi sama di London. Jadi kalau saya pergi ke negara-negara itu selalu pasti saya ke museum. Nah, ke museum itu nggak bisa kita sehari. Datang ke museum itu nggak bisa misalkan kita jalan terus lihat oh ini terus keluar. Kalau rekan-rekan melakukan seperti itu dapat nothing. Jadi kalau kita berkunjung ke museum itu hari satu museum bagian mana? Kita baca, kita pelajari. Hari dua museum bagian mana? Hari tiga museum bagian mana? Ya, maka dengan begitu kita bisa mengambil pelajaran. Jadi museum bagian satu, oh kita belajar peradaban apa? Museum bagian 2 belajar peradaban apa? Dan saya kalau pergi ke museum pasti beli buku. Karena dengan membeli buku ya, kita membaca, kemudian kita lihat barangnya. Oh itu excellent. Ya, daripada kita, jadi kalau pergi ke museum nggak seperti kita pergi ke kebun binatang ya, oh lihat apa beruang, lihat apa terus pulang. Kita nggak seperti itu. Kalau ke museum sebaiknya baca buku. Demikian juga kita mencari ilmu di internet. Di internet, saya sampaikan juga kenapa kita itu kuliah. Karena kalau kita kuliah, bahan yang banyak sekali di internet itu sudah dipilihkan oleh dosen. Sudah dipilihkan oleh dosen untuk yang paling pas untuk dipelajari. Karena kalau nggak seperti itu, oh, liar sekali kita belajar di internet. Gitu ya. Ya, itu atau termasuk belajar agama juga ya. Kenapa kita punya ustadz gitu ya? Karena sudah dipilihkan. Ya, kalau nggak seperti itu liar sekali. Apalagi zaman ke depan kayaknya makin banyak sekali explosion of sources. Oke ya. Terus baik. Berikutnya berprestasi for Muslim ya. Yang poin keempat itu saya tuliskan 2 di sini, variasi dan seimbang. Dan di sini saya kutip hadis ini ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan karya tadi ya, dengan karya tadi bermanfaat. Ya, tetapi kita coba lihat dari sisi yang lain. Jadi dari sisi aktivitas. Jadi ini aktivitas seseorang yang monoton. Jadi dia hanya aktivitas di rumah, kemudian di kantor, di rumah, di kantor, di rumah, di kantor. Maka orang yang seperti ini itu punya entropi kehidupan itu 0,81 bit. Ya, entropi definisinya ini. Kenapa saya pakai entropi? Karena entropi itu setara dengan informasi. Ya, informasi dalam kehidupannya. Jadi kalau orang yang begini pengalaman hidupnya very small. Ya, very small. Jadi nggak akan banyak yang bisa diturunkan kepada anak cucu kalau seperti ini.
Kemudian kalau nambah satu lagi, misalkan dia dengan menikah, ya. Oh ini belum menikah ya, ini dengan menikah maka nambah jadi 1,41 bit. Jadi nambah lagi pengalaman hidupnya. Kalau orang tersebut berorganisasi, oh makin keren. Nambah lagi menjadi 1,69. Jadi ada keperluan pribadi, ada kantor, ya. Kemudian ada keluarga, kemudian ada organisasi. Ini the best. Ini maksimum jika exactly, ya, rekan-rekan bisa bikin 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Ini akan mencapai 2 bit. Karena state-nya ada 4, maka maksimum 2 bit. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tapi kalau ini ya, coba ya, ini kenapa saya masukkan balance. Balance itu penting. Karena kalau misalkan lihat nih, rekan-rekan ya, kalau ada seseorang yang terlalu kerja di kantor terus sampai 50% hidupnya di kantor atau di kampus, melupakan keluarganya, melupakan dirinya sendiri, jarang mandi misalkan, itu akan turun jadi 1,49. Ya, jadi ini akibat ketidakseimbangan dalam aktivitas itu menyebabkan tidak balance. Otomatis ya, pengalaman orang yang banyak seperti ini lebih banyak daripada yang ini ya. Maka orang ini akan lebih dikenang dalam sejarah. Orang ini akan lebih dikenang dalam sejarah. Kenapa? Karena dengan pengalaman yang banyak dia mungkin nulis buku. Nulis buku. Buku kan lebih bertahan daripada umur kita kan. Jadi kalau sekarang misalkan rekan-rekan menulis buku, terus kemudian meninggal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, buku itu akan bertahan mungkin 100 tahun masih bertahan. Sepanjang masih perpustakaannya masih ada ya. Atau digitalnya masih ada, akan masih bertahan. Kalau yang kita tulis pemikiran, dan pemikiran itu bagus, akan bertahan lebih lama sekali. Tapi kalau orang aktivitasnya very small, itu nggak bisa nulis macam-macam. Bahkan ke anak cucunya nggak bisa ngasih nasihat-nasihat. Ya, makanya saya ingin untuk yang muslim itu banyak beraktivitas dan bervariasi. Bervariasi itu banyak ini ya Pak maksudnya, sama balance, seimbang. Terus yang kelima, ya seorang muslim itu harus kuat dan bagus karakternya. Insya Allah Ramadan ini juga termasuk dari penguatan karakter. Kuat itu tahan banting ya di sini, endurance. Jadi kalau dihina orang itu kuat, kemudian dapat cobaan sedikit itu nggak give up gitu ya. Atau nggak, kalau bahasa sekarang baper ya, nggak mudah baper misalnya. Itu adalah bagian dari endurance. Atau kalau misalkan keadaan cita-citanya tinggi terus kemudian keluarganya meninggal, misalkan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal terus goncang gitu ya. Ya goncang bolehlah sebentar mungkin ya, karena kan memang luar biasa kontribusi orang tua kita. Tetapi jangan sampai ketika mereka tidak ada kemudian kita give up. Ya, kita enggak lagi Pak, saya berniat untuk berkontribusi kepada dunia. Jangan begitu ya. Jadi maksud saya itu gini Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan semuanya, cita-cita kita itu harus tinggi. Cita-cita kita misalkan 1000 cm cita-cita. Kemudian rintangan ya, jadi rintangan itu kadang-kadang juga nggak besar-besar juga, ya, misalkan 1 cm. Maka kalau cita-cita kita besar, rintangan 1 cm itu bisa diignore. Kan 1/1000 kan 0,001. Tapi kalau cita-cita kita 2 cm, rintangan 1 cm. Jadi misalkan katakanlah rintangannya sama. Tapi kalau cita-cita kita pendek, ini rasio ini kan setengah ini, 0,5. Nggak bisa diabaikan. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya goncang. Dalam kehidupannya goncang. Maka ya sebagai seorang muslim, menurut saya ini harus kita pahami bahwa kita harus kuat. Ya. Kuat dan memiliki karakter yang bagus. Karena di dalam daftar ini ada beberapa mahasiswa saya itu di DO, dan dikeluarkan dari kampus itu gara-gara melakukan plagiat. Ini murid saya di Jepang ya, melakukan plagiat sama ada tindakan tidak etik, yaitu mengcopy profesor signature. Jadi memasukkan tanda tangan profesor saya, akhirnya dia di DO gitu ya. Itu mahasiswa doktor tahun 2013. Akhirnya dia kembali ke negaranya. Ya saya kasihan juga, cuman ya habis gimana gitu. Jadi kita ya, saya pengen setiap muslim itu kuat sama memiliki karakter yang bagus. Ini di sini contoh ninja ya, ini kanjinya ninsha, tapi kan dibaca ninja. Sha itu orang, nin itu kuat dalam penderitaan.
Jadi ini kanji katana. Kalau kanji katana, katana itu pedangnya samurai. Pedangnya samurai itu namanya katana. Terus kemudian ini kokoro, kokoro itu hati. Ya, terus kemudian ini percikan darah. Ya. Jadi kombinasi dari pedang, hati dan percikan darah itu adalah orang-orang yang prihatin. Orang-orang prihatin. Jadi ninja itu termasuk orang-orang yang sangat prihatin, bersembunyi di dalam tanah atau di atap rumah atau kalau di luar itu di bukit-bukit seperti itu. Nah, maka seorang muslim itu harus kuat dalam prihatin. Ya, dalam difitnah orang kuat, dihina orang kuat, diejek orang kuat, diremehkan orang itu kuat gitu ya. Dijegal orang kuat. Nah, kalau ada kondisi yang menjadikan kita kolaps, kita sabat ya, kita tetap teguh ya, dan kita memiliki karakter yang bagus. Nah, terakhir ya itu adalah feedback dan sosial. Jadi kita nggak boleh sukses sendirian, kita ajak kesuksesan masyarakat dan kita harus hidup bergaul dengan masyarakat ya. Ini saya ambil dari filosofi dari turbo coding ya. Turbo coding dalam telekomunikasi itu mereka saling bekerja sama. Ini kalau dalam turbo engine ya, turbo engine ini bahan bakar sini dibakar, ini memutar sini balik lagi ke sini. Dan dalam turbo code juga gitu. Ini asumsikan orang satu dan orang dua itu saling bekerja sama. Maka ya kalau kita sebagai muslim maka kita harus tetap dalam jamaah gitu ya. Tetap dalam bekerja sama dengan muslim yang lain. Ya, kita hidup sosial bermasyarakat, berkontribusi di masyarakat, maka kita akan kuat. Ya. Ini dulu saya bikin slide ini sebelum ada Covid ya, makanya saya tulis mari ramaikan masjid. Ya nanti insya Allah setelah Covid kita juga masih bisa meramaikan masjid. Ya. Ini prinsip saya di sini terkait dengan ini adalah wala tafarruqu, janganlah kita bercerai-berai. Terus terakhir ya, ini untuk yang dosen dan peneliti ya, mari kita banyak melakukan penelitian dari Al-Qur'an. Ya ini karena saya orang telekomunikasi ya. Ini ayat Al-Baqarah 261. Ya, masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan ya, hartanya di jalan Allah ya. Amwaluhum fi sabilillah. Kama sali ya, seperti habbatin ya sebuah biji, sebutir biji, ambatat sab'a yang menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulati mi'atun habah. Ya, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan ya, wallahu ya yudhaifu liman yasha ya. Wallahu wasi'un alim. Ya, Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, rekan-rekan semuanya ya. Karena saya orang telekomunikasi ya, jadi ketika saya mentadaburi ayat ini gitu ya, ini 1 menghasilkan 7, 7 menghasilkan 100. Maka ini saya penasaran dengan angka-angka ini, kenapa Allah nggak bikin 1 menghasilkan 700 saja? Gitu. Kenapa 1 menjadi 7 dulu, baru menjadi 100? Maka saya terapkan ini dalam coding theory ya, jadi saya bikin yang blok yang di sini, kalau di gambar ini sih setengah, tapi di program saya bikin 1/7. Ya, 1 menjadi 7. Dan 7 menjadi 100 kan. Kemudian di sini 1/100, maka dapat totalnya adalah 1/700 karena kan dalam itu dikalikan kan. Maka saya dapat performa bagus sekali. Ini riset belum komplit sih, masih sekarang masih saya kerjakan. Ini baru saya mulai ini tahun lalu. Tetapi saya menyampaikan ayat ini sejak saya di Jepang. Jadi kalau bulan Ramadan saya selalu menyampaikan ayat ini untuk menyemangati infak. Infak di luar Ramadan aja 1/700, apalagi di dalam Ramadan gitu maksudnya. Menyemangati infak. Cuman karena sering menyampaikan ini, itu lama-lama saya penasaran kenapa ya Allah nggak langsung 1/700. Terus saya kan mempelajari Raptor coding. Raptor coding itu kan coding bertingkat. Jadi saya coba terapkan pada coding bertingkat angka-angka ini. Ya. Saya ingin mengetahui hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala pakai angka seperti ini. Dan memang luar biasa. Ini bisa beradaptasi terhadap channel. Ini kalau bidang telekomunikasi. Tapi kalau bidang pertanian, misalkan ya rekan-rekan dari bidang pertanian, saya menyarankan ini mungkin tantangan bagi bidang pertanian. Kalau saya baca 1 tangkai padi gitu ya, itu belum bisa menghasilkan 100, baru bisa menghasilkan 80 sekian, 86 yang sekarang gitu ya. Mungkin nggak tahu nanti dari modern
modern genetika atau apa, mungkin bisa satu tangkai itu ada isi 100 gitu, satu tangkai. Mungkin untuk orang-orang Bapak Ibu yang dari pertanian ya mungkin bisa meneliti ini atau membuat atau berusaha menghasilkan satu tangkai bisa 100 mungkin ya. Itu mungkin target tantangan dari bidang-bidang lain. Ini poin ketujuh ya, untuk kita bisa berkontribusi internasional, ya lokal, nasional, dan internasional. Baik, demikian Pak Hilman ya. Ini kita masuk ke dalam part keempat ya, kesimpulan dan question and answer. Saya coba simpulkan, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah adalah seperti setetes air dan seluruh air di lautan. Ya. Jadi very small. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di masa Middle Age, yaitu 500 sampai 1500, tepatnya 570 sampai dengan 632. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa ini, 650 sampai 1250. Dan ilmuwan Muslim yang dikenal masih sedikit, terutama dalam masa kejayaan Islam. Terutama di sini saja yang masih yang terkenal ilmuwan Muslim. Yang di luar ini sedikit gitu ya. Terus kemudian Muslim harus banyak berkarya dan menulis gitu. Ini salah satu, menulis adalah membuat karya kita itu bisa dipelajari oleh orang-orang setelah kita. Ya, kan bisa jadi karya itu hancur atau tergilas atau terdiserap oleh karya-karya orang setelahnya. Tapi kalau kita tulis, maka orang bisa tetap mengambil pelajaran. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khairul Anwar. Ini luar biasa penyampaiannya. Jadi ternyata ya kita jadi sama-sama tahu ya, ternyata semua itu bisa kita sederhanakan dalam bentuk formula-formula atau bahkan rumus-rumus, sehingga khususnya untuk yang teknik ini jadi bisa lebih mudah. Barangkali kalau ada beberapa kalangan yang justru bisa lebih mudah melihat bentuk formula begitu ya, untuk memahami suatu fenomena begitu. Baik, untuk rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan saja di dalam chat ini. Ya, silakan. Nah, ini mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak Khairul. Iya. Tadi Pak Khairul menyampaikan tentang kontribusi gitu ya, dan kemudian dengan step-stepnya dan segala macam gitu. Ini sebenarnya kalau kita berbicara usia, idealnya ini kalau kita sudah berpikir untuk saya harus punya kontribusi, kemudian berpikir tentang saya harus punya peran dalam peradaban, itu ada batas usianya nggak sih dari awal mulai gitu? Gimana Ya. Pak? Nah, ini bagus sekali. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pertama ya, kontribusi kan saya bagi dua dimensi seperti ini Pak ya. Jadi ada dimensi dari keahlian kita sendiri, yang kedua adalah scope atau coverage. Nah, keahlian ya itu tidak akan bertambah kecuali kita sendiri yang menambah. Ya. Nah, beda dengan usia. Kalau usia kan kita nggak berusaha nambah sendiri dia Pak. Tapi kalau ilmu, kalau kita nggak nambah, nggak akan bertambah. Kontribusi kalau kita nggak tambah, nggak akan bertambah. Jadi karena dia adalah dua hal yang berbeda, ya menurut saya tidak ada syarat kapan kita harus berkontribusi. Bahkan menurut saya sepanjang even very small kita harus berkontribusi. Pertama adalah karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Ya, siapa tahu nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, padahal kita, oh ya Allah, saya sebenarnya punya rencana bagus nih. Ya, jadi langsung aja. Jadi misalkan bisa sekarang, berikan sekarang. Makanya ketika Brilliant Channel meminta saya bikin video gitu ya, saya juga semangat sekali. Cuman ya memang kadang-kadang sibuk gitu ya. Makanya dengan adanya hari ini ya, ini saya senang sekali, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk Brilliant. Tapi kalau misalkan kita di kampus, ya kita berikan untuk kampus. Kalau saya kontribusi negara, ya saya berikan untuk negara. Jadi misalkan saya sekarang kan sebagai Vice Chairman di Asia Pasifik ya, ini saya mewakili Indonesia untuk telekomunikasi di internasional gitu ya. Ya, dari situ kalau saya misalkan berpikir, wah sebenarnya kalau dari riset itu nggak akan berpengaruh langsung ke riset. Ya, jadi kalau dari segi waktu yang mubazir, sebenarnya mubazir tanda kutip. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu Maha Adil.
Jadi barang siapa kita memberi, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Jadi kalau kita memberikan ke yang lain, kita mengajarkan ke orang, Allah akan menambahkan pada kita. Misalnya ya, kontribusi kita sebagai ilmuwan yang paling sederhana, itu adalah review, Pak. Ya, ini terutama untuk yang masih S1 atau S2 atau S3, terutama S3 ya, mungkin kalau S3 udah banyak disuruh mereview. Itu kita review aja, review kan gratis sebenarnya. Tapi kalau kita review itu maksimal gitu ya, jadi ngasih komen bagus, kemudian ngasih komennya itu tidak ngasal ya, kemudian kita baca dulu, kalau misalkan kita nggak ngerti kita baca, maka setelah mereview Allah akan menambah ilmu kita. Ya. Itu dari kontribusi very small. Terus kontribusi yang agak besar dikit ya, itu adalah usahakan di dalam kerja kita masing-masing, di kampus kita masing-masing, kita bikin karya. Ya, terutama kalau sekarang kan terkait dengan COVID-19, ini kira-kira karya apa dalam bidang kita yang kita bisa berikan. Terus mengenai terkenal atau nggak terkenal itu nggak perlu kita urusi sekarang, Mbak. Karena kadang-kadang orang itu berkarya pengen terkenal aja. Kita berkarya pengen dapat pahala aja, Pak. Pengen dapat pahala. Nanti kalau misalkan alat itu keren ya, dipakai orang terus-menerus, kemudian kita meninggal, pahalanya terus-menerus amal jariah. Ya, amal jariah kan ada 3 kan ya. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kita, kemudian amalan kita, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi ini kombinasi lah. Selain anak tadi ya, jadi ilmu, amal, apalagi terus punya anak yang soleh juga, wah luar biasa. Ya, saya berharap itu ya kontribusi 2 itu ya, itu minimal banget. Kalau bisa yang besar ya, yang internasional. Cuman kita nggak akan bisa besar kalau kita nggak memulai dari yang kecil, Pak. Ya. Jadi jawaban pertanyaan tadi mulai dari yang kecil dan dari umur berapa saja. Ya, dari umur berapa saja. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali. Baik, demikian Pak Hilman. Ya, terima kasih Pak Heru. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kurniawan ya. Assalamualaikum Kang Hilman dan Pak Khairul. Mohon izin bertanya, sebagai seorang akademisi, sebaiknya kepakaran apa yang kita prioritaskan? Apakah mendalami sesuatu yang sifatnya teoretikal, namun sulit didapatkan benefit langsungnya bagi masyarakat, atau sesuatu yang sifatnya aplikatif, namun tidak terlalu tinggi nilai novelty-nya? Nah, itu gimana, Pak? Oh, bagus sekali ini. Ini kayaknya pertanyaan hampir semua orang ini. Jadi, ya baik, terima kasih Pak Kurniawan ya. Jadi ini pertanyaan bagus dan luar biasa. Ini sebenarnya termasuk pertanyaan saya juga waktu saya kembali ke Indonesia. Jadi gambar ini ya, ini mudah-mudahan bisa menggambarkan pertanyaan tadi ya. Sewaktu saya di Jepang, itu saya 100% di sini, Pak. Jadi saya mengembangkan ilmu itu 100% di bawah, di akar sama batang lah, sampai batang. Bidang saya kan coding theory and wireless communication, kan. Information theory, coding theory, and wireless communication. Itu kan di sini. Nah, yang mengembangkan atas itu industri. Ya, jadi industri itu datang ke saya, Dr. Anwar, please help me. Dr. Anwar, please, we have the problem like this, bla 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 bla. Kemudian saya sampaikan, oh solusinya begini-begini. Sama mereka dibikin hardware-nya jadi, Pak. Jadi habis itu dijual. Datang lagi. Ini. Itu waktu saya di Jepang. Karena ini ditangani oleh industri. Terus sama pemerintah Jepang, industrinya itu disuruh datang ke universitas. Ya, jadi kalau mereka dikasih dana, asalkan mereka mengajak universitas. Ya, sekarang kan kalau di Indonesia saya menyampaikan hal seperti itu juga ke ya karena saya dekatnya dengan Kominfo, saya sampaikan ke Kominfo dan alhamdulillah Kominfo sudah melakukan begitu sekarang. Jadi kalau ada trial 5G gitu ya, Kominfo menyampaikan harus mengajak universitas. Sekarang udah mulai begitu sekarang di Indonesia. Cuman kalau karena industri kita belum besar ini, Pak, kita nggak bisa bikin belum banyak industri yang bisa bikin sampai buah. Maka karena seperti itu saya ubah sekarang, dulu kan 100-0 dulu Pak saya. Jadi sekarang 80-20. Ya, jadi sekarang saya 80-20. Jadi saya mulai mikirin ini juga, karena kalau nggak mikirin ini, nggak dikasih dana proyek dari pemerintah kita, Pak. Ya, makanya saya adalah yang ini, tapi saya tetap memperkuat ini, karena kalau kita kuat di sini, kita bisa hidup sepanjang masa nanti, Pak.
Kalau kita fokus di sini saja, nanti kalau zamannya berubah, kita nggak punya dasar ini nggak bisa berubah, nggak bisa hidup nanti. Jadi misalkan ada badai gitu ya, badai. Sekarang kan gini, sekarang dengan COVID-19 kan banyak berubah sekarang. Aplikasi-aplikasi yang dulu yang kita anggap biasa aja jadi terkenal sekarang kan. Atau yang dulu kita prediksikan terkenal menjadi tidak terkenal. Tapi kalau ilmu kita kan masih tetap sekarang. Kalau misalkan, yang sekarang teknologi COVID-19 yang diperlukan, ya kita kembangkan di sini, yang kira-kira untuk COVID apa. Jadi kalau saya ditanya Pak Kur seperti itu, jawaban saya mungkin Pak ya, untuk pribadi itu lebih baik banyak di bawah, terus di atas itu bekerja sama. Kan kita nggak mungkin juga bisa sendirian Pak. Jadi bekerja sama dengan industri, mungkin industri, ya industri, kalau industri memang 100% ini ya secara industri, tapi secara individu menurut saya harus banyakkan yang di bawah. Ya mungkin bisa 70-30 atau 60-40 misalnya. Minimal banget 50-50 lah. 50-50. Ya, Ini untuk berarti memang ya, harus ini ya, apa namanya, ya, harus berimbang kurang lebih antara yang ya, fundamental dan juga aplikasinya begitu. ya, Artinya tidak selalu tadi 100% di apa fundamental begitu ya, ya, tapi memang ya, juga harus ada aplikasinya. iya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi Pak Khairul, ini dari Ananun Kirana Malik. Nah, beliau katanya izin bertanya Pak Ustadz terkait poin nomor 5 bagian endurance. Bukankah bukankah besarnya rintangan itu mengikuti besarnya cita-cita? Oh, Bagaimana luar semakin biasa. tinggi pohon, semakin besar terpaan angin. Wah, ini Iya. barangkali juga bisa direpresentasikan dengan formula atau Oh, algoritma tertentu barangkali Pak. iya, luar biasa ini Pak. ya. Baik, terima kasih kepada Ibu ya. Mbak atau Ibu ya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Oke ya. Pertama adalah ketika saya menggambar ini ya, jadi rintangan 1 senti, ini by default in general rintangan itu sama kepada semua orang. Ya, by default. In average ya, secara rata-rata sama. Jadi kalau misalkan kita nggak berusaha maka nggak akan sukses, itu kan sama kan? Bagi setiap orang sama. Kemudian kita kehilangan orang tua itu juga sama. Ya kan biasanya kalau seseorang kehilangan orang tua langsung kolaps. Ya, beberapa mahasiswa saya di TELU juga begitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi rintangan itu pasti akan datang dan in average itu sama. Tapi mungkin kalau per orang bisa jadi beda ya, per orang bisa jadi beda. Nah, kita melihatnya jangan per diri kita sendiri. Ya, kalau kita melihat per diri kita sendiri, oh ini Pak ini besar ini kalau bagi saya, tapi bagi orang lain enggak. Gitu. Jadi kita in average ngelihatnya in average. Jadi kalau in average 1 cm itu rintangan manusia, tapi kalau orang tadi cita-citanya pendek, maka langsung kolaps dia. Ya. Kalau cita-cita kita besar, maka enggak. Tapi tadi saya setuju juga bahwa kalau kita cita-cita besar, maka rintangan besar itu sebenarnya bukan rintangan yang besar, ya. Tapi yang linear itu adalah reputasi. Ya, jadi reputasi. Misalkan ya apa kan ada istilahnya itu kalau monyet yang naik ke puncak yang tinggi tapi kalau angin kencang malah pegangan, malah kuat tapi kalau angin sepoi-sepoi malah jatuh. Itu sebenarnya itu terkait dengan reputasi. Ya, tapi kalau terkait dengan cita-cita, insya Allah nggak linear dengan rintangan. Jadi misalkan saya sekarang ya, ini jujur aja ya, jujur dan ini real insya Allah ya. Jadi kalau saya kan niat saya pengen menemukan suatu yang besar dalam telekomunikasi. Ya, yang besar dalam telekomunikasi. Yang kira-kira yang belum orang bikin sebelumnya gitu. Ya, maka yang saya lakukan sekarang adalah belajar meneliti, walaupun oleh kampus nggak dituntut saya. Jadi, Pak Khairul harus ini enggak. Pak Khairul harus baca jurnal 1 hari 10 misalkan enggak. Tapi saya akan melakukan sendiri karena niat saya seperti itu. Jadi nanti saya akan publish. Maka lawan-lawan saya itu reviewer kan. Reviewer kan kita nggak kelihatan, nggak tahu juga reviewernya siapa. Dan reviewer sebenarnya dia gentleman ya. Jadi kalau bagus dia akan accept, kalau jelek dia akan reject. Makanya sebenarnya intinya itu ada di kita. Di kita. Jadi makanya kalau saya sarankan sebelum kita publish, ya itu kita harus memastikan apa yang kita tulis itu the best.
ya. Bahasanya bagus, isinya bagus, mudah dipahami, gitu ya. Terus hasilnya signifikan, ya. Maka nanti kita untuk bisa seperti itu ya, nanti orang-orang akan recognize. Jadi di dunia internasional ya, terutama di bidang saya itu gentleman sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak pilih agama Islam atau apa, sepanjang itu bagus diterima. Saya udah merasakan sendiri kok. Jadi summit ini dan bagus, mereka appreciate. Ya mereka appreciate. Termasuk teknologi saya menjadi standar ITU itu kan dulu kan saya nggak mau pergi. Mimpi saya dulu juga nggak ambisius amat untuk ITU gitu. Jadi pokoknya saya pengen bikin yang bermanfaat. Sebenarnya dulu untuk membantu perusahaan. Jadi ada perusahaan satelit di Jepang yang ingin dibikinin teknologi. Dan niat saya hanya membantu mereka. Tapi sama mereka itu dibawa ke internasional. Ya, dan jadi standar internasional. Jadi ya itu bagi saya rezeki lah. Rezeki. Tetapi kalau misalkan ada orang datang ke kita nggak maksimal, ya nggak akan bisa sampai seperti itu kan. Ini maksudnya in mind ya, in mind cita-cita kita harus tinggi gitu. Tetapi kalau rintangan bisa jadi Mbak ya, kita cita pendek aja rintangan juga besar juga kan. Misalkan ada temannya satu kantor iri, ada itu iri misalkan, itu bisa juga. Ya. Tapi in average ya, tapi kalau cita-cita kita besar, ya itu misalkan cita-cita saya tadi ya pengen dapat teori untuk telekomunikasi, terus di kampus dijegal, saya kan no problem. Kenapa? Misalkan posisi turun, no problem, kenapa? Karena cita-cita bukan posisi. Ya, cita-cita bukan posisi. Dan penemuan itu bukan di kampus kan. Itu kan di level internasional. Itu misalnya kan gambaran kayak gitu ya. Jadi itu maksud saya. Tapi kalau cita-cita kita pendek, misalkan cita-cita saya pengen dapat posisi bagus di kampus, dijegal orang, langsung kolaps. Langsung kolaps. Maksud saya itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau misalkan belum belum terjawab, nanti bisa kita lanjutkan entah lewat email atau habis diskusi ini mungkin, Mbak. Demikian Pak Khairul ya, FTE itu. Ya. Baik Pak Khairul, terima kasih banyak. Jadi mungkin juga ini ya berkaitan kalau melihat ini endurance ini barangkali saya sedikit menambahkan kalau seandainya kita punya cita-cita yang panjang yang lebih besar gitu, itu juga harus diiringi dengan energi yang kuat ya. Salah satu energinya adalah keimanan yang kuat gitu, sehingga rintangan itu rasanya tidak ada. Kita selalu bersyukur aja gitu adanya itu, sehingga kan itu mengupgrade langkah kita setiap saat. Ya, satu lagi ini baru ingat disampaikan oleh Pak Hilman ya terkait dengan keimanan ya. Jadi begini ya rekan-rekan ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan menanyai semua kenikmatan yang kita dapatkan. Ya, semua kenikmatan jadi dokter, ya nggak akan ditanyakan tentang kenikmatan menjadi dokter. Dan yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, adalah kenikmatan yang telah kita dapatkan sampai saat ini, itu terus apa yang telah kita lakukan terhadapnya. Ya, kalau misalkan saya sering diundang keynote speaker, itu capek sekali sebenarnya. Tapi saya selalu ingat bahwa mungkin ini karena saya lulus doktor, kemudian diundang mungkin ya. Gitu. Jadi saya harus penuhi. Akan nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Anwar, kan Anda udah mendapat kenikmatan menjadi dokter. Apa tanggung jawab Anda terhadap kedokteran Anda? Misalnya kayak gitu. Itu bisa diaplikasikan untuk berbagai hal ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya kenikmatan apa, itu tolong selalu dipikirkan bahwa nanti diminta pertanggungjawaban atas kenikmatan yang telah didapatkan. Maka untuk orang-orang menderita seperti ninja ini, mereka nggak akan ditanya kenikmatan duduk di sofa atau tidur di kasur kayak gitu. Ini untuk kita makin kuat aja dalam berbagai rintangan, dalam berbagai hal, ya agar kita bisa mencapai tujuan kita. Baik Pak Hilman itu. Baik, alhamdulillah rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, sekarang sudah menunjukkan waktu 14.30 ya, artinya nggak kerasa rasanya sudah 1,5 jam kita bersama.
Ini kalau kita teruskan ini bisa sampai maghrib atau terus mungkin sampai malam gitu ya. Tapi ini sangat menarik. Sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan ya. Kalau saya, tapi mungkin di lain kesempatan aja. Saya sempat tersirat dulu kalau Pak Khairul itu mimpinya apa? Apakah terpikir jadi seperti ini sekarang gitu waktu kecil dulu gitu ya. Tapi ya itu nantilah ya. Kita barangkali kesempatan yang lain kita akan diskusi tentang itu. Baik, rekan-rekan semua. Sekarang waktunya sudah habis jam 14.30. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk subscribe Brilliance Channel ya. Insya Allah Brilliance Channel ini kita akan buat banyak kebermanfaatan. Kita menebar banyak kebermanfaatan lewat konten-konten yang bermanfaat insya Allah lewat Brilliance Channel ini. Silakan kabari sanak saudara, keluarga semua untuk menonton video-video atau konten-konten yang ada di Brilliance Channel. Semuanya ini bermanfaat, insya Allah. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan kabari kerabat terdekat. Baik, rekan-rekan semua, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten yang berikutnya bersama Brilliance Channel.